wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku yang ada di Masjid Al-Mahdi Tanah Uzlah Mahdawiyah Bukit Lebah Ciater, yang ada di rumah dan dimanapun berada, kita kembali memuji kepada Allah. Karena dengan rahmatnya, dengan pertolongannya, kita dikumpulkan lagi dalam majelis kajian tadabbur Al-Quran, yang mana di situ kita saling mengingatkan apa yang dahulu dibahas oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. Demikian juga dari generasi sahabat diteruskan kepada generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'ut tabi'in rahimahullah, dan terus menerus yang demikian itu hingga sampai di masa kita di ujung akhir zaman ini, di era mubasyir al-mahdi wal mu'minin. Ini adalah karunia dari Allah yang luar biasa. Maka semoga Allah selalu membimbing kita untuk senantiasa mensyukurinya. Pada dua pertemuan yang telah lalu kita berupaya tadabbur Al-Quran surah Yusuf surah ke-12 ayat 42 dan 50. Dan kali ini kita masih mendalami dua ayat tersebut. Kita masih berupaya mendalami, membedah dua ayat tersebut. Dua ayat yang mulia yang berkisah tentang keindahan, betapa indahnya skenario hidup Nabiullah Yusuf alaihissalam yang telah Allah takdirkan sedemikian indahnya. Kembali kita membacakan surah Yusuf surah ke-12 ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhu malkurni 'inda rabbik fa ansahu asyaitanu dzikra rabbih falabisa fis sijni bid'a sinin. Dan dia, Nabiullah Yusuf alaihissalam, berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, dari dua orang yang menceritakan mimpinya yang sama-sama di penjara. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu, begitu katanya Nabi Yusuf. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Nabi Yusuf kepada tuannya. Karena itu dia, Nabi Yusuf alaihissalam, tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Dan sudah disinggung oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bahwasanya seandainya Nabiullah Yusuf alaihissalam yang mulia tidak mengucapkan perkataan ini, tidak mengharapkan pembebasan dari selain Allah ini, ketika beliau memurnikan pengharapannya hanya kepada Allah dan sama sekali tidak memberikan harapan, menggantungkan harapannya kepada makhluk, niscaya beliau akan keluar dari penjara dan tidak mendekam di dalam penjara selama beberapa tahun lamanya lagi. Dari momentum berceritanya dua orang yang masuk penjara dan menceritakan mimpinya. Berikutnya episode kedua dari kehidupan yang mulia Nabi Yusuf alaihissalam. Di surat ke-12 masih dalam surah Yusuf ayat ke-50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-maliku tuni bihi falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Kali ini luar biasa, dan Nabi SAW, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, beliau mengungkapkan ketakjubannya, kekagumannya terhadap Nabiullah Yusuf alaihissalam di episode kedua ini. Jadi di episode kedua ini diabadikan oleh Allah, dan raja berkata, yakni raja Mesir yang bermimpi ketika itu, bawalah dia kepadaku.
bawa Nabi Yusuf kepadaku. Ketika utusan itu datang kepada Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf alaihissalam berkata, kembalilah kepada tuanmu. Jadi telah kita tadabburi bersama di pertemuan yang lalu bahwa kali ini Nabi Yusuf alaihissalam tidak buru-buru. Bahkan dia mengatakan apa? Dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang dahulu itu telah melukai tangannya gara-gara menggoda aku, kemudian mereka melukai tangan mereka sendiri. Sungguh Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka. Maka kalau dari ayat yang ke-42, maka Nabi Yusuf alaihissalam berusaha menggunakan rumus 1 ditambah 1 sama dengan 2, seperti rumus yang berlaku di dunia ini secara umum. Kalau 1 dikurang 1 secara zahir jadinya 0. Maka ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam belum diberikan taufik oleh Allah untuk menggantungkan harapan sepenuhnya kepada Allah, sehingga dengan takdir Allah beliau tetap mendekam dalam penjara selama beberapa tahun. Dan berbeda dengan keadaan di episode kedua, ketika beliau malah tidak buru-buru untuk keluar dari penjara dan malah menanyakan dengan kelembutan hati beliau tentang keadaan wanita yang dahulunya pernah menggoda beliau alaihissalam sebelum dipenjarakan. Artinya beliau berhak untuk keluar ketika itu, tapi justru beliau bersabar. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam bersabar untuk tidak menikah dulu dengan anak dari salah seorang syekh Madian ketika itu. Ini menjadi motivasi bagi pemuda di sini, bagi yang sedang berusaha, maka tawakalnya penuh kepada Allah. Berusaha, ya di Pakistan juga malah mungkin lebih mudah. Wallahu a'lam. Tapi ada juga yang dimudahkan di sini beberapa, di antaranya Pak Sugi, kemudian ini contoh nyata. Saya sendiri ya. Saya sendiri gitu. Oh ya, udah hadir nggak? Ayo. Jadi itu ya, bukannya ekstrem kiri, bukannya ekstrem kanan, tapi ya sebagaimana yang disampaikan oleh saudara kita Mas Widodo dan telah diingatkan juga oleh Ketua Gesa, bahwasanya khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahannya, begitu. Kemudian tentang ekstrem kanan dan ekstrem kiri, maka sudah kita contohkan dengan usaha yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, yakni usahanya ibunda Nabiullah Ismail alaihissalam, yakni Siti Hajar. Ketika beliau bolak-balik dari Safa Marwah demikian seterusnya hingga 7 kali, sehingga Allah abadikan hal tersebut menjadi salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang berhaji di masa kini. Maka Al-Nadi juga memberikan komentarnya, barangkali dikarenakan bahwasanya saking pentingnya untuk berusaha menenangkan anak kecil yang menangis, maka Allah abadikan amalan Siti Hajar tersebut, yang mana ini juga menjadi tanda diterimanya amal ibadah beliau di sisi Allah. Jadi ketika beliau sudah bolak-balik berusaha dengan mohon pertolongan Allah, kemudian Allah mendatangkan pertolongannya dengan mata air Zam-Zam yang keluar disebabkan digedrukkannya dihentakkan kakinya malaikat Jibril alaihissalam di tanah tersebut. Maka apa yang terjadi? Nah, disinilah letaknya. Seharusnya beliau membiarkan begitu saja ketika sudah dimunculkan oleh Allah, setelah beliau berusaha sedemikian kerasnya. Beliau dengan sifat manusiawinya, karena rasa sayang kepada Nabiullah Ismail alaihissalam ketika itu, tentunya ada rasa khawatir kalau tidak dikumpulkan ini menjadi satu bundaran dengan dilingkari batu-batu,
yang telah diabadikan cerita tersebut oleh Nabi SAW di dalam hadis, niscaya air mata Zam-Zam itu akan menjadi sungai yang mengalir di permukaan bumi. Dalam artian, apabila campur tangannya makhluk itu tidak melebihi kapasitas, niscaya lebih diberkahi oleh Allah. Dan apabila makhluk itu memberikan campur tangan yang melebihi kapasitasnya, dan ini adalah antara hamba dengan Rabbnya, ada komunikasi di situ. Ini sebaiknya bagaimana apakah aku melanjutkan usaha atau cukup di sini, karena barangkali dengan yang telah aku usahakan di menit-menit sebelumnya itu sudah cukup di sisi Allah dan menjadi lebih diberkahi. Maka akhirnya disebabkan ketergelinciran beliau, maka Allah mencabut sebagian berkah mata air Zam-Zam, sehingga dalam tanda kutip hanya menjadi sumur dan tidak menjadi air sungai yang mengalir di permukaan bumi. Ini telah disinggung oleh Nabi SAW, yang hadisnya telah kita simak bersama di pertemuan yang lalu. Juga termasuk yang mencegah untuk berlebihan dalam tawakul ilallah adalah hadis berkaitan hewan-hewan yang berusaha memadamkan api yang ketika itu digunakan untuk membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika itu katanya Nabi SAW, dan disampaikan oleh Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya tokek itu disunahkan untuk dibunuh karena dialah hewan satu yang membiarkan api Nabi Ibrahim itu supaya berkobar. Jikalau hewan-hewan lain masa itu berusaha memadamkan api untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, tokek malah meniup-niup api supaya tetap berkobar. Maka dari itulah yang kita cermati di sini adalah bahwasanya kita tetap berusaha dengan mohon pertolongan Allah, dengan kemampuan, dengan bakat yang Allah karuniakan kepada kita, untuk mengusahakan terutama adalah maslahat agama. Demikian juga diantaranya muamalah kita di sini, maka kita berusaha untuk menjaga diri atas ifah kehormatan kita, supaya kita berusaha tidak meminta kepada orang lain, begitu. Nah, kita bekerja sama di sini dengan mohon pertolongan Allah dan keridhaan Allah. Berikutnya adalah pendalaman dari yang telah lalu. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Mari kita simak bersama hadis berikut. Hadis ini terdapat di dalam kitab Silsilah Hadis Sahih yang ditulis oleh Syekh Albani rahimahullah, dan penomoran di sini adalah yang telah disusun ulang oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Utsama sebagai salah satu murid beliau. Terdapat dalam kitab Silsilah Hadis Sahih nomor 552 an Auf bin Malik, dari sahabat yang mulia Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah ketika berkumpul tis'atan aw samaniyatan aw sab'atan, 9, 8 atau 7 orang. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, ala tubayyuna Rasulullah, tidakkah kalian berbaiat kepada Rasulullah? Wa kunna haditsa atin bi bai'atin, padahal kami ketika itu baru saja berbaiat kepada beliau. Fakulna, maka kami para sahabat ketika itu menjawab, qad bay'ana ya Rasulullah, sungguh kami telah berbaiat padamu wahai Rasulullah. Sumaqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang pertanyaan beliau, ala tubayyuna Rasulullah, tidakkah kalian berbaiat kepada Rasulullah? Diulangi jawaban tersebut, dan dialog tersebut terulang 3 kali, sehingga perawi mengatakan, yakni Auf bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, fabasatna aydiyana, maka ketika beliau telah mengulang pertanyaan tersebut 3 kali, dan kami para sahabat ketika itu juga mengulang jawaban yang sama dengan fakta yang terjadi, maka apa yang terjadi? Fabasatna aydiyana, maka kami menjulurkan tangan kami kembali, waqulna, dan kami berkata, qad bay'ana ya Rasulullah,
sungguh kami telah berbaiat padamu wahai Rasulullah. Fa'ala ma nubayyuka, maka kali ini dalam hal apa kami berbaiat padamu? Qala, maka Nabi SAW menjawab, ala an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, yakni atas hal kalian beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wassalawatul khams, dan sholat 5 waktu. Wa tuti'u, dan senantiasa taat, supaya selalu berusaha taat kepada Rasulullah SAW. Wa asarra kalimatan khafiyatan. Nah, ini menjadi poin bahasan kita kali ini. Dan beliau mengucapkan perkataan dengan nada yang pelan. Wala tas'alun nasa syai'an, dan janganlah kalian meminta kepada orang-orang sesuatu apapun. Begitu. Jadi 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Ini tentang pentingnya hal ini. Yang pertama ditunjukkan dari apa? Diulangnya perkataan Rasulullah SAW padahal sudah berbaiat. Yang ketiga, yakni bahwasanya beliau mengucapkan ini dengan perkataan yang pelan. Ini menunjukkan isyarat apa? Wallahu a'lam, bahwasanya belum tentu mereka yang dikaruniakan di dalam dadanya Islam dan iman mencapai derajat ini, yakni dia benar-benar tidak mau meminta kepada orang, yakni sebagai bentuk penjagaan kemurnian hatinya dari pengharapan kepada selain Allah, di antaranya bergantung kepada sebab. Falaqad ra'aitu ba'da ulaika nafar, kata perawinya bagaimana, maka sungguh aku melihat sebagian dari yang hadir dalam baiat ketika itu, yaskutu sautu ahadihim, salah satu dari mereka cambuknya jatuh. Jadi di antara yang berbaiat ketika itu ada yang cambuknya jatuh ke tanah. Mereka sedang menunggang kuda atau unta barangkali. Famayas alu ahadan yunawiluhu iyahu. Apa yang dilakukan sahabat tersebut? Dia tidak minta kepada seorang pun untuk mengambilkannya. Padahal dari sisi dohirnya minta tolong kepada sebab yang disyariatkan itu kan boleh ya. Tapi saking pentingnya menjaga hati dari pengharapan kepada selain Allah, menjaga hati untuk tidak mengharapkan kepada makhluk, maka mereka mempraktekannya dan mereka memahaminya seperti itu. Begitu. Dan inilah yang menjadi salah satu sebab kiranya betapa diberkahinya dakwah mereka para sahabat. Dan kita berusaha mencontoh mereka, ya ikhwah. Kemudian satu hadis lagi untuk menunjukkan betapa pentingnya hal tersebut dan betapa kita harus merasa tenang dengan Allah. Anasin, dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu anhu qala, beliau menyampaikan, kana akhawani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu itu ada 2 bersaudara di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana ahaduhuma ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang di antara mereka, salah seorang dari keduanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin yahduru hadisan Nabi wa majlisahu. Dalam riwayat yang lain, kepentingan datangnya itu apa? Menghadiri hadis yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan majelis beliau. Wal akharu yahtarifu, dan yang lainnya berusaha mencari nafkah supaya dengan itu Allah memberikan kehidupan kepada mereka berdua. Fasyaka al-muhtarifu akhahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Maka yang mencari nafkah ini mengadukan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadukan saudaranya yang dalam tanda kutip hanya duduk di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kesehariannya. Maka jawabnya Rasulullah SAW setelah diucapkan oleh saudaranya, faqala ya Rasulullah inna hadha akhi la yu'inuni bi syai'in. Kata saudara yang dengannya Allah menghidupi mereka berdua ini mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya
saudaraku ini nih, la yu'inuni bisyai'in, tidak menolongku bisyai'in, kalimat hadisnya begitu, sedikit pun. Jadi secara zahir dia itu tidak bantu sama sekali. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka jawabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Atau kalau terjadi di masa ini bagaimana? Ada orang duduk-duduk dengan yang lain itu kerja keras begitu zahirnya. Maka apa yang menjadi jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga menegaskan betapa pentingnya untuk saling memahami sesuai dengan apa yang dimudahkan oleh Allah. La'allaka turzaqu bihi. Jawabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, barangkali kamu diberi rezeki dengan sebab dia. Jangan-jangan kamu itu diberi rezeki malah ya gara-gara dia ini niatnya ikhlas, tulus, sehingga Allah memberikan kekuatan padamu di dalam pencarianmu terhadap rezeki yang aku berikan, begitu. Wallahu ta'ala demikian ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya Allah, mudahkan bagi kita kali ini. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jazakumullah khairan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.